Oke, materi selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah program, sebuah website di mana website tersebut datanya akan terkoneksi ke dalam database. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita melakukan input data untuk registrasi ulang misalkan ya, ataupun input form pendaftaran lainnya ketika Bapak Ibu input data, ketika disubmit nanti data tersebut akan tersimpan ke dalam database. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu ketik di browsernya seperti ini, localhost/phpMyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini. Localhost/phpMyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, silakan Bapak Ibu klik database di sini, database. Kemudian kita akan membuat sebuah database baru, misalkan namanya adalah WBD ya. Kita buat namanya WBD. Kemudian di dalam WBD ini saya punya tabel namanya misalkan peserta. Kemudian di mana peserta tersebut isiannya ada ID, ada nama, ada alamat, ada telepon. Misalkan ada 4 nih, ada 4 isian. Pertama ID, kemudian nama, kemudian saya isi ininya alamat, kemudian ini misalkan telepon. Ini 100, ini tipenya integer, misalkan ini varchar, misalkan 100 ya Bapak Ibu ya. Kemudian alamat, misalkan saya taruh teks, telepon saya isi varchar, misalkan 11. Jadi 11 panjangnya 11 misalkan. Yang ID ini saya jadikan primary key, kunci utama. Dan kemudian di sini saya taruh auto increment. Jadi otomatis menambah nih, ID-nya otomatis diisi oleh sistem ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ketika ininya udah diisi ID, kemudian nama, alamat telepon, tipenya udah diisi, panjangnya udah diisi. Nah ini kalau tipenya teks itu nggak perlu diisi, lengthnya nggak perlu. Kemudian ininya saya masukkan indeksnya adalah primary, kemudian ininya auto incrementnya saya checklist. Kemudian kalau ininya udah selesai, klik save. Klik save yang ada di bawah nih. Nah, save. Save. Nah, maka akan tercipta tabel namanya adalah peserta pada database WBD. Jadi saya punya database namanya WBD. Kemudian saya punya tabel namanya peserta, isiannya ada ID, ada nama, ada alamat, ada telepon, tipenya integer, panjangnya 100, kalau nama tipenya varchar, panjangnya 100, kalau alamat teks, kalau telepon varchar 111 misalkan ya. Ininya ID-nya saya jadikan primary key dan auto increment. Nah, kalau ininya udah ke create, nah sekarang kita akan buat config di dalam PHP. Nah, ini codingannya udah saya buat biar lebih cepat ya. Jadi di dalam folder WBD tadi yang sebelumnya kita buat, saya punya file namanya config.php. Config.php, codingannya seperti ini, DB hostnya adalah localhost, kemudian DB usernya adalah root. Jadi saya menggunakan usernya adalah root ya, generalnya root. Passwordnya saya nggak masukin password. Kemudian di sini ada DB name. Nah, DB name ini disesuaikan nama database yang kita buat. Nah, kalau saya namanya adalah WBD nih. WBD. Nah, makanya di sini WBD saya buat. WBD, kemudian koneksi. Nah, ini saya gunakan function yang sudah ada, MySQL connect. Isinya DB host, DB user, DB pass, dan DB name. Nah, jika koneksinya gagal, maka akan menampilkan gagal melakukan koneksi ke database. Nah, kalau misalkan berhasil, ininya terhubung, maka koneksi berhasil. Jadi ini harus benar-benar dimasukkan dengan sesuai gitu. Namanya localhost, usernya DB usernya root, passwordnya kalau misalkan dikosongin, nama database-nya WBD misalkan. Nah, ini harus disesuaikan. Kalau misalkan ada salah satu aja yang tidak sesuai, maka dia akan menampilkan gagal melakukan koneksi ke database. Namun kalau ininya udah sesuai, maka dia akan menampilkan koneksi berhasil. Nah, kita coba ya.
kita akan memanggil file config.php. Localhost, terus wbd tadi ya, wbd. Kemudian ini saya buat open aja ya, seperti ini. Saya klik, oh belum ada ya, belum dibuat ya. Berarti ini saya simpan dulu ya. Save as. Saya taruh filenya di C, XAMPP, htdoc, wbd. Namanya adalah config.php. Config.php ya. Saya simpan. Nah, ini saya jalanin. Nah, ini keluarnya seperti ini, koneksi berhasil. Artinya konektor yang saya buat tadi udah terkonek ke dalam database, sudah terhubung lah. Oke. Ini localhost. Nah, sekarang saya akan memanggil data yang ada di dalam sini. ID, nama, alamat, telepon ya. Misalkan kita melakukan insert di dalam database ini dulu lah, belum di dalam PHP ya. Misalkan saya masukin insert, saya tulis namanya misalkan Ricky ya, alamatnya misalkan Pangkal Pinang. Kemudian teleponnya 08 sekian misalkan. Saya simpan ya. Nah, ini artinya saya punya data nih di dalam tabel peserta. Saya udah ngisi ID-nya, nama, alamat, telepon. Cuman kan saya insertnya melalui PHP My Admin. Nah, nanti kita akan buat di mana insertnya itu di dalam web kita sendiri gitu. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan panggil nih data yang udah kesimpan di dalam database, kita akan tampilkan di dalam web. Nah, caranya bagaimana? Ini codingannya udah saya buat sih. Saya punya file namanya adalah tampildata.php. Tampildata.php. Kemudian saya gunakan include. Nah, nama file tadi kan config.php nih untuk yang terhubung dengan database tersebut. Ini harus sesuai, harus sama. Kalau beda, ya nggak bisa dipanggil. Berarti saya punya config.php yang ini tadi. Pertama saya cek dulu, ini connect nggak? Oh, kalau connect, tinggal saya include-kan saja koneksi.php. Kemudian saya punya variabel nomor 1. Jadi tabel pertama jika ada datanya isiannya 1. Kemudian saya punya variabel baru data MySQL query $koneksi. Nah, ini yang $koneksi ini ngacunya yang ini nih, yang ada di file config. Jadi jangan Bapak Ibu jangan bingung, Dok. Kalau $koneksi ini di mana gitu, variabelnya di mana? Ya itu adanya di sini gitu, di config.php, makanya di sini koneksi. Nah, kalau ini sintaknya SQL, select bintang from serta. Jadi dia akan menampilkan seluruh data ini, ID, nama, alamat, telepon. Makanya di sini sintaknya adalah select bintang from peserta. Nah, kenapa peserta? Karena peserta ini nama tabelnya. Nama tabelnya kan peserta nih, peserta kan. Makanya select bintang from peserta. Kemudian saya gunakan while d MySQL fetch array, $data. Kemudian ini ngajunya ke sini. Nah, ini kenapa ini $d ya? Ini ngajunya yang ini nih. $d yang ini. Kalau ini misalkan $DT ya, berarti ini juga harusnya DT gitu. Kalau misalkan DT, ini harus disesuaikan. $D. Nah, yang di dalam ini nama alamat telepon itu ngacunya di sini. Nama file yang ada tabel tersebut. Kalau ini kan namanya nama kan, alamat telepon. Berarti di sini $D nama alamat telepon. Nama alamat telepon. Kalau kita tukar misalkan ini telepon alamat nama, boleh nggak? Ya boleh, silakan aja. Berarti posisinya kalau di sini telepon, ini alamat, ini nama, misalkan boleh saja, nggak mesti harus berurutan seperti ini, nama, alamat, telepon nggak. Tergantung kita manggilnya apa dulu. Misalkan ini alamat dulu ya silakan, alamat misalkan ini alamat, ini nama misalkan ya silakan saja, nggak salah, nama ya, nama gitu. Telepon misalkan silakan. Nah, ketika kita jalankan, nah kalau ini table ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini saya gunakan table, saya buat TR, nomor, nama, alamat, telepon. Nah, berarti kalau ini kita sesuaikan aja posisinya. Berarti ini nama, kemudian alamat, telepon. Ya, berarti ya datanya yang harus dikeluarkan ya sesuai dengan TH ini. Berarti nama ya nama, alamat ya alamat, telepon ya telepon. Berarti kan ya. Nah, kalau udah selesai, ininya udah saya buat. Nah, ini diabaikan aja Bapak Ibu. Yang ini diabaikan aja dulu. Nah, kemudian
tutup. Nah, kemudian kita panggil nih. Saya simpan, belum saya simpan ya ini, saya simpan filenya di dalam folder C, XAMPP, htdoc, kemudian saya ke dalam folder BBD, namanya adalah tampil data.php. Saya simpan. Nah, ketika saya jalankan ini, saya refresh. Nah, ini kan tampil data nih. Nah, ketika saya jalankan, ini udah keluar nih data yang di dalam database. Nah, ini ada yang error nih. Kenapa error nih? Kita lihat. Ini undefined index telepon. Oh, ini berarti namanya beda. Ini kalau ini kan telepon, sementara nama yang di sini telepon. Ya udah, berarti kita sesuaikan aja ini telepon berarti ya. Telepon. Nah, telepon. Kita harus sesuaikan. Maka dia akan memanggil nih namanya Ricky, alamatnya Pangkal Pinang 088. Nah, ini belakangan aja nih. Nah, ini kalau ini tambah peserta, edit, hapus, nanti kita akan belajar selanjutnya. Nah, inilah query untuk memanggil database ke dalam website kita. Ini query-nya ya. Select bintang from peserta. Tuh, oke. Untuk belajar query sendiri sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar otodidak atau mau belajar sama saya juga bisa. Jadi query itu gunanya untuk menampilkan data, melakukan inserting, melakukan update maupun hapus data. Jadi sebuah data bisa kita olah tuh, mau kita tampilkan kah, apa kita update datanya, apa kita edit, apa kita delete, atau kita relasikan antara table yang satu dengan yang lain. Nah, itu sebenarnya ada mata kuliah khusus namanya database. Mungkin di prodi D4TE yang ekstensi mungkin belum belajar mungkin ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau belajar otodidak, silakan aja. Searching aja di Google namanya MySQL ya, query. Nah, belajar aja nggak apa-apa. Oke, ini tampil data ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya jalanin hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada warna hijau, warna biru kan hijau, sorry. Warna biru nih tambah peserta, edit sama hapus kan warna biru. Nah, ini nih gunakan link. Jadi ketika saya klik ini, dia akan ngacu ke file yang mana. Sama seperti pembelajaran yang sebelumnya. Ketika saya klik ini, dia ke file yang mana gitu. Makanya di sini saya buat ahref. Nah, di sini saya punya file tambah.php. Nah, tambah PHP ini gunanya dia akan menampilkan sebuah form yang digunakan untuk melakukan insert data. Nah, makanya di sini saya buat ahref tambah.php. Artinya nanti saya punya file namanya tambah.php. Kemudian di bawah sini saya ada dua nih, edit sama hapus. Sama juga saya punya ininya edit.php, nama filenya edit.php. Nah, ID-nya ini dia akan ngacu ke ID-nya database. Berdasarkan ID yang mana yang mau dihapus datanya. Berdasarkan ID yang mana yang akan diedit datanya. Jadi kan di sini kan ada ID nih, ID 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika saya mau menghapus data, ID yang mana yang mau dihapus, misalkan 1 atau 2, itu tergantung dari yang diklik oleh si user kan. Atau data mana yang mau saya hapus, 1, 2, 3, dan seterusnya, ya tergantung dari si user. Makanya di sini ID sama dengan ID mana yang akan dihapus, berdasarkan ID yang mana, tergantung yang si user, dia ngeklik yang mana. Oke, saya ke codingan tambah PHP dulu. Nah, saya punya file tambah.php, codingannya seperti ini. Saya punya form, kemudian saya punya isiannya adalah nama, alamat, sama telepon ya, telepon. Nah, ini kita samain aja nih, telepon, nggak apa-apa, ini name-nya telepon nggak apa-apa. Nanti pas di database-nya kita rubah. Atau kita samain aja ya, biar nggak salah. Tadi kan namanya telepon kan, kalau di sini ada database-nya telepon, berarti kita samain aja name-nya telepon, alamat, nama. Nah, ini sebenarnya belum mengacu ke database, tapi dia lebih mengacu kepada nilai yang akan dimasukkan ke dalam database. Jadi kalau ini beda juga nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Oke, silakan Bapak Ibu buat form. Metodenya post, ininya actionnya tambah underscore aksi.php. Jadi saya punya file dengan nama tambah underscore aksi. Kemudian saya punya nama, saya punya name-nya nama, kemudian saya punya alamat, name-nya alamat, telepon, name-nya telepon. Kemudian saya punya submit ya, button submit ya. Dia akan ngacu ke sini. Nah, saya simpan dulu ya ini filenya, saya simpan.
Saya save as, saya taruh ke C, XAMPP, htdoc, wbd, namanya adalah tambah. Nah, setelah Bapak Ibu buat form, ini kan udah dibuat nih formnya. Nah, Bapak Ibu buat tambah underscore aksi.php. Nah, codingan inilah yang digunakan untuk melakukan insert data. Nah, insert data. Sama seperti kayak tadi sih, $post, nama, alamat, telepon. Nah, ini ngajunya ke sini. Ini telepon ya tadi ya, saya rubah teleponnya. Nah, ini dia ngajunya ke sini. Nah, dia akan menyimpan data berdasarkan ini, nama, alamat, telepon. Nah, ketika datanya udah ke insert, nah ini keywordnya adalah insert ya. Jadi query-nya adalah insert into nama tabelnya apa, nilainya apa. Nah, ini pelajaran query sih Bapak Ibu, silakan kalau mau belajar lebih dalam silakan. Nah, ketika dia udah berhasil, dia akan mengacu ke location-nya ke tampil data.php yang ini tadi. Dia akan nampilin ini ke sini lagi. Jadi kalau dia udah ke insert, dia akan masuk ke tampilan data.php yang ini. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buat tambah underscore aksi seperti ini codingannya. Ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Kemudian saya punya query insert into tabelnya peserta, value-nya berdasarkan nilai yang ini. Silakan dicoba Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba. Tambah peserta. Ketika diklik, nah ini udah disimpan belum? Saya lupa. Oh, ini kayaknya belum saya simpan ke ini, ke database. Ke SAMPP, bukan ke database, sorry. SAMPP-nya belum saya simpan, masih di desktop. Saya taruh di C, XAMPP, htdoc, wbd. Kemudian saya buat nama filenya tambah underscore aksi, saya simpan. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, ini kan, jadi ketika diklik tambah peserta, dia akan ngacu ke tambah.php. Kita masukin namanya, misalkan namanya siapa ya? Misalkan Adi, misalkan. Adi, alamatnya Sungai Liat, misalkan ya. Sungai Liat. Nomor teleponnya misalkan 08999999 misalkan. Nah, misalkan ya. Nah, kemudian dia simpan. Nah, otomatis data yang dimasukkan tadi masuk ke dalam database. Adi Sungaliat 0899. Nah, ini fungsi tambah. Siapa lagi misalkan mau ditambah? Misalkan Desi, misalkan alamat Pangkal Pinang. Nomornya misalkan 08888, simpan. Ketika klik simpan, nah datanya udah kesimpan nih, Desi Pangkal Pinang 088. Nah, inilah fungsi tambah. Nah, sekarang kita akan ke fungsi edit sama hapus. Jadi kan di codingan yang tampil data tadi kan kita udah buat nih ahref edit.php id echo id yang diambilnya yang mana, hapus juga sama. Nah, ini tujuan ini dia akan ngacu ID mana yang akan diolah datanya. ID yang inikah, yang mana. Makanya di sini ada ID di sini. ID sama dengan ID yang mana yang mau dihapus atau diedit datanya. Nah, misalkan yang edit ya. Ketika Bapak Ibu sudah buat seperti ini, berarti saya punya file namanya edit.php. Nah, ini edit.php ini. Saya punya ininya edit.php, seperti ini codingannya. Saya masukin tampil data, saya koneksikan, saya ambil ID-nya. Nah, ini saya gunakan get ya. Tadi kan kita gunakan post ya. Ini gunakan get. Jadi dia akan mengambil ID-nya berdasarkan get ID yang diambil, kemudian select bintang from peserta where ID sama dengan ID berapa yang akan dipanggil. ID 1K, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia akan mengambil data berdasarkan ID tersebut. Makanya query-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat fetch array-nya, kemudian saya gunakan post, kemudian saya punya action namanya update.php. Jadi saya punya file namanya update.php. Kemudian ID yang ini saya hidden nilainya. Tujuan ID ini adalah untuk melakukan updating berdasarkan ID yang di-input. Kemudian nama saya panggil nilainya berapa, $nama, kemudian ini bukan NPM ya, alamat sama nomor telepon. Ini alamat,
alamatnya, kemudian ini nomor teleponnya. Ini telepon nih, sorry. Saya ubah telepon ya tadi ya. Telepon kita samain aja nih telepon. Kemudian submit. Jadi ini tujuan yang ini adalah mengambil nilai, menampilkan nilai ya dari query yang di sini. Select bintang from peserta berdasarkan ID mana yang akan ditampilkan. Kemudian ini gunanya adalah untuk menampilkan isinya, alamatnya, kemudian namanya, kemudian teleponnya. Oke, saya simpan dulu. Saya taruh di C, exam pp, atdoc, wbd, edit.php. Nah, setelah selesai, saya punya action update.php. Nah, update PHP-nya seperti ini. Saya include config, saya gunakan post kan tadi ini kan saya gunakan post ya di sini ya. Ini saya gunakan post. Makanya ini post. Saya ambil nilainya ID, nama, alamat, ini telepon ya tadi ya. Telepon kan. Ini name-nya telepon kan. Ya, telepon kan. Makanya di sini telepon. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel. Kemudian saya akan lakukan update di sini. Makanya di sini keywordnya adalah update. Update nama peserta, set nama berdasarkan isian nama, alamat berdasarkan alamat, nih telepon ya. Telepon berdasarkan telepon aja, samain aja nih telepon gitu ya. Where berdasarkan ID yang mana gitu. Berdasarkan ID yang mana. Nah, sekarang kita coba. Ini belum saya simpan ya, sebentar. Saya simpan dulu. Saya save as, saya taruh di C, exam pp, htdoc, wbd. Nah, update. Nah, saya simpan. Kemudian coba kita jalanin edit. Misalkan yang saya mau rubah ID nih ya, saya klik ID ya. Klik ID. Nah, maka data ID akan muncul nih. Misalkan saya rubah nih, ID-nya namanya Adi Setiawan misalkan ya, Awan. Alamatnya misalkan tetap aja Sungalia, teleponnya tetap ya udah tinggal disimpan. Otomatis nama Adi tadi terupdate jadi Adi Setiawan. Atau misalkan Desi ini misalkan pindah rumah, ya udah kita tinggal klik Desi, kita ubah alamat yang sekarang, misalkan alamat sekarang di Jebus misalkan ya, Jebus. Nah, tinggal saya simpan, otomatis dia akan mengupdate nih di Jebus. Nah, fitur yang terakhir adalah hapus. Hapus, sebentar, hapus. Oke, hapus ya. Fitur sekarang adalah fitur hapus. Nah, saya punya file hapus.php. Saya mengacu ke ID yang mana yang mau saya hapus. Oke, sebentar. Hapus ini kayaknya belum saya buat deh. Hapus sudah belum ya? Hapus. Oh, belum. Saya ambil aja datanya dari download yang saya buat filenya. Saya buat hari keempat. Hapus, saya kopas saja nih materinya. Nah, sebentar. Open with Google Chrome ya. Nah, saya kopas saja ya, hapus belum saya buat. Nah, ini hapus. Nah, ini. Bentar, hapus sudah belum ya? Hapus. Update. Kemudian edit. Aksi serta hapusnya belum saya buat ternyata. Ya sudah, nggak apa-apa, kita buat aja. Berarti kita buat hapus, codingan hapus. Oke, kita ambil seperti ini ya. Kita copy, kita kita paste. Kemudian ininya kita hapus. Dia nggak menggunakan form. Oke, kita gunakan get ID. Ininya saya hapus. Tadi namanya apa? Hapus.php ya. Ya, hapus.php ya. Kita simpan. Kita buat namanya hapus.
.php. Nah, ininya filenya PHP ya, PHP. PHP. Oke. Nah, oke, kita ambil ID-nya, kemudian koneksi. Nah, ini keyword-nya adalah delete. Delete. Sorry. Delete. Delete form peserta. Delete table-nya from peserta. Oke, delete from peserta. Where ID-nya dengan ini. Kemudian ini nggak usah. Kemudian kita akan ke location-nya, kita ambil aja yang di sini ya. Header-nya ke location tampil data gitu ya. Jadi delete from peserta where ID berdasarkan ID ini gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba misalkan desinya mau kita hapus. Kita hapus. Nah, otomatis kehapus. Nah, ini codingan untuk hapus. Jadi ID-nya kita ambil, query-nya adalah delete from peserta where ID berdasarkan ID yang mana yang mau kita hapus. Nah, ini untuk hapus ya query-nya. Nah, silakan Bapak Ibu coba ya di rumah masing-masing buat website yang dimana terkoneksi ke dalam database. Silakan dicoba, dipraktekkan. Nah, nanti untuk tugas besarnya nanti akan saya buat untuk pertemuan terakhir ya, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, saya lupa jadwalnya. Nah, pertemuan terakhirnya itu Bapak Ibu buat website, di mana website tersebut akan terkoneksi ke dalam database. Nah, buatlah website semenarik mungkin, bebas. Temanya terserah, tentang apapun bebas, kontennya terserah. Yang penting dalam website tersebut apa yang kita pelajari ada semua di situ. HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya, PHP-nya ada semua di situ. Jadi ketika presentasi saya akan menilai nih, saya dan Bu Indah akan menilai apakah materi yang kami berikan udah cukup atau belum. Silakan Bapak Ibu coba dulu ya yang untuk koneksi ke database dicoba. Silakan. Ini yang config-nya. Kemudian ini yang tampil datanya seperti ini. Silakan coba. Tampil datanya seperti ini. Nah, kemudian ini file tambahnya. Nah, bentuknya seperti form. Masukannya nama, alamat, sama telepon. Kemudian dia akan ngacu ke tambah aksi. Nah, ini yang akan digunakan untuk ke dalam database. Nah, keywordnya adalah insert di sini. Insert itu nama tabelnya, nilainya berapa. Nah, nilainya apa aja. Nah, ini tambah aksi. Nah, kemudian kalau ini yang edit. Edit, jadi dia keywordnya select bintang from peserta where ID berdasarkan ID yang apa. Kemudian dia memunculkan nama sama ID-nya, alamatnya dicantumkan isiannya. Kemudian saya punya function, bukan function sih, file action update PHP. Nah ini, apa sih yang akan dieksekusi? Ya, dia akan mengupdate peserta nilainya. Apakah namanya, apakah alamatnya, apakah teleponnya, apakah ketiganya. Ini keywordnya adalah update. Yang terakhir adalah hapus. Hapus ini adalah menghapus data yang ada di dalam database. Silakan dicoba Bapak Ibu ya.